Bos Dorna murka. Veda Ega Pratama dipaksa gagal finish usai insiden kontroversial di Race 1 Red Bull Rockies Cup San Marino 2025. Drama besar terjadi dalam Race 1 Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025 di sirkuit Misano, San Marino. Pebalap muda sensasional asal Indonesia, Veda Ega Pratama, harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash parah di lap-lap akhir. Insiden itu melibatkan pembalap Rusia, Yaroslav Karpushin, yang dinilai banyak pihak melakukan manuver agresif hingga menyebabkan Veda kehilangan kendali dan gagal finish. Sementara itu, Brian Uriarte keluar sebagai pemenang setelah pertarungan sengit yang sempat mempertemukannya langsung dengan Veda di awal perlombaan. Namun kemenangan ini justru dibayangi kontroversi besar yang memicu kemarahan petinggi Dorna Sports, penyelenggara utama kejuaraan MotoGP dan Red Bull Rockies Cup. Veda Ega Pratama, yang start dari posisi kedua setelah hasil impresif di kualifikasi, langsung tampil menyerang sejak awal. Bersama Uriarte, keduanya terlibat duel ketat memperebutkan posisi terdepan dalam 5 lap pertama. Aksi saling overtake antara dua calon bintang masa depan MotoGP ini membuat penonton bersorak dan jantung para penggemar berdetak kencang. Namun, pada pertengahan lomba, Veda tampak mulai kehilangan ritme. Ia perlahan melorot ke posisi keempat setelah disalip oleh Rico Salmela dan Yaroslav Karpushin dalam 2 lap beruntun. Kendati demikian, Veda tak menyerah. Di sisa 4 lap terakhir, pembalap asal Gunung Kidul ini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saat mencoba menyalip kembali Karpushin untuk merebut posisi ketiga, petaka terjadi. Dalam perebutan posisi di tikungan cepat sektor ketiga, Veda mencoba melakukan overtaking dari sisi dalam. Namun, Karpushin tampak menutup jalur dengan agresif, bahkan sempat terlihat memepet motor Veda hingga nyaris kehilangan ruang untuk bermanuver. Akibat tekanan ekstrim tersebut, bagian depan motor Veda menyentuh bagian belakang motor Karpushin. Veda langsung kehilangan keseimbangan dan motornya tergelincir keluar lintasan dengan keras. Insiden itu membuat bagian jok belakang motornya patah, dan Veda tak bisa melanjutkan balapan. Para medis langsung datang ke lokasi. Beruntung, Veda tidak mengalami cedera serius. Namun, ekspresi frustrasi dan kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah sang pembalap. Insiden ini langsung menyita perhatian petinggi Dorna Sports. CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, yang hadir langsung di paddock Misano, tampak murka ketika menyaksikan ulang insiden lewat rekaman video. "Kami sangat prihatin dengan insiden ini. Gaya membalap seperti itu tidak bisa diterima, apalagi di ajang pembinaan seperti Rockies Cup," tegas Ezpeleta dalam konferensi pers singkat usai balapan. Veda adalah salah satu talenta paling bersinar di kejuaraan ini. Kami tidak akan tinggal diam melihat aksi tidak sportif yang bisa membahayakan karir dan keselamatannya. Pihak Race Direction dikabarkan langsung memanggil Karpushin untuk dimintai keterangan. Meski belum ada keputusan resmi saat berita ini diturunkan, banyak pihak memprediksi adanya penalti atau teguran keras untuk pembalap Rusia tersebut. Media sosial langsung meledak setelah insiden tersebut. Ribuan komentar membanjiri akun resmi Red Bull Rockies Cup dan MotoGP, terutama dari para penggemar Indonesia yang merasa kecewa dan marah atas perlakuan yang diterima Veda. Sejumlah pembalap profesional Indonesia seperti Mario Aji dan Gerry Salim turut memberikan dukungan moral untuk Veda melalui unggahan Instagram Story. "Tetap semangat, Veda. Kamu sudah menunjukkan mental juara," tulis Mario Aji, yang kini berlaga di Moto2. "Uriarte juara, tapi kemenangan dingin." Di tengah hiruk-pikuk kontroversi, Brian Uriarte sukses mempertahankan keunggulannya hingga finish dan keluar sebagai juara Race 1. Namun suasana podium terasa hambar. Tak ada selebrasi besar, tak ada sorakan ramai. Bahkan beberapa penonton terdengar mencemooh ketika Uriarte naik ke podium, karena dianggap diuntungkan dengan keluarnya Veda dari pertarungan. "Saya senang bisa menang, tapi saya tidak ingin kemenangan ini dikaitkan dengan insiden buruk. Saya harap Veda baik-baik saja. Dia pembalap yang luar biasa." Dengan hasil DNF, did not finish, ini, peluang Veda untuk mengejar ketertinggalan poin dari Uriarte dalam perebutan gelar juara menjadi semakin berat. Namun belum semuanya hilang. Race 2 yang akan digelar besok masih menjadi kesempatan untuk membalas.
Tim pelatih dan mekanik Veda tengah berpacu dengan waktu memperbaiki motor, sementara Veda sendiri terlihat tetap tenang dan fokus saat meninggalkan paddock. Saya kecewa, tapi saya tidak akan menyerah. Balapan belum selesai, ujar Veda singkat namun penuh determinasi. Race 2 Red Bull Rockies Cup San Marino 2025 dipastikan akan menjadi tontonan panas. Bukan hanya soal siapa yang akan menang, tapi juga soal bagaimana keadilan ditegakkan di dunia balap yang semakin kompetitif ini. Satu hal pasti, sorotan dunia kini tertuju pada Misano. Veda Ega Pratama targetkan gelar juara dunia Red Bull Rockies Cup 2025, siap gulingkan Brian Uriarte di Misano. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, bersiap mencetak sejarah besar pada ajang Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025. Dalam seri penutup yang akan digelar di sirkuit Misano, Rimini, Italia, pada 13 hingga 14 September mendatang, Veda menjadi salah satu kandidat kuat juara. Ia akan bertarung ketat dengan dua rival utamanya, Brian Uriarte, Spanyol, dan Hakim Danish, Malaysia. Pertarungan ini bukan sekadar perebutan gelar semusim. Bagi Veda, kemenangan di Misano akan membuka jalan lebar menuju panggung balap dunia yang lebih besar, Moto3 World Championship. Sirkuit Misano bukan tempat sembarangan. Trek sepanjang 4,2 km ini adalah rumah dari legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Di tempat ini pula, para pembalap muda dari seluruh dunia akan mengakhiri musim panjang Red Bull Rockies Cup 2025 yang penuh drama, adu teknik, dan adrenalin tinggi. Bagi Veda, yang dikenal sebagai pengagum Casey Stoner karena gaya balap agresif dan presisi tinggi, Misano adalah panggung terakhir untuk membuktikan kualitasnya. Saat ini, Veda menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 170 poin, terpaut 21 poin dari pemimpin klasemen Brian Uriarte yang telah mengoleksi 191 poin dan 6 kemenangan. Di belakang Veda, ada pembalap Malaysia, Hakim Danish, dengan 165 poin dan 1 kemenangan. Dengan hanya 2 balapan tersisa, peluang juara bagi ketiga pembalap masih terbuka. Namun, perhitungan matematis menjadikan Uriarte lebih unggul secara posisi, meski tekanan jelas ada di pundaknya. Untuk bisa menggulingkan Uriarte dan membawa pulang gelar juara Red Bull Rockies Cup, Veda Ega Pratama membutuhkan kombinasi hasil optimal di 2 balapan Misano, ditambah dengan hasil minor dari Uriarte. Berikut adalah skenario yang mungkin terjadi. Jika Veda menang 2 balapan, 25-25-50 poin, maka total poinnya menjadi 220. Dalam kasus ini, Uriarte tidak boleh meraih lebih dari 28 poin total dari 2 balapan, artinya finish di luar podium di salah satu race. Jika Veda menang 1 balapan dan finish kedua di race lain, 25-20-45 poin, maka total poinnya 215. Untuk skenario ini, Uriarte harus gagal naik podium di kedua race, misalnya finish keempat dan kelima atau lebih buruk. Jika Veda finish kedua di 2 race, 20-20-40 poin, totalnya 210 poin. Dan itu hanya cukup jika Uriarte finish di luar 5 besar di kedua race. Singkatnya, Veda wajib tampil sempurna, sementara berharap Uriarte tergelincir. Namun dalam balapan, segalanya bisa terjadi, terutama di bawah tekanan seperti ini. Saya siap untuk memberikan segalanya di Misano. Ini mungkin kesempatan terbaik saya untuk mengangkat nama Indonesia di ajang dunia, ujar Veda dalam sesi wawancara menjelang keberangkatannya ke Italia. Performa konsisten Veda sepanjang musim, termasuk 3 kemenangan impresif di Sachsenring, Assen, dan Spielberg, telah membuka mata banyak pengamat balap Eropa. Tak sedikit tim Moto3 yang disebut telah membidik Veda untuk musim 2026, bahkan rumor mengatakan satu tim papan tengah Moto3 telah mengajukan proposal resmi. Dengan gelar juara di tangan, jalan Veda ke Moto3 nyaris dipastikan. Namun, bahkan tanpa gelar, penampilan luar biasa pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini sudah cukup membuatnya dilirik sebagai prospek besar dari Asia Tenggara. Veda adalah pembalap komplet, teknikal, sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Mentalnya sudah seperti pembalap Grand Prix,
kata salah satu pencari bakat dari tim Moto3, yang meminta namanya tidak disebutkan. Meski diunggulkan di atas kertas, Brian Uriarte akan menghadapi tekanan besar. Sang pembalap Spanyol memang punya pengalaman lebih dan konsistensi tinggi, tetapi performanya di 2 seri terakhir mulai menurun. Dalam balapan di Spielberg dan Aragon, Uriarte hanya mampu finish di posisi 4 dan 6. Sementara Veda justru sedang dalam tren menanjak, mengumpulkan podium berturut-turut dan menunjukkan kematangan balap yang luar biasa. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin pembalap Indonesia itu bisa menjungkalkan Uriarte di sirkuit yang pernah melahirkan juara dunia. Target saya jelas, menang 2 balapan. Saya tidak ingin hitung-hitungan poin, saya ingin menang di lintasan, tegas Veda. Pencapaian Veda tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai pihak di Indonesia, termasuk PP IMI, Ikatan Motor Indonesia, Kemenpora, dan sejumlah sponsor nasional yang mulai menaruh perhatian serius pada dunia balap motor. Akun-akun media sosial pembalap muda ini pun mulai dibanjiri dukungan. Banyak penggemar menyebut Veda sebagai the next Marc Marquez, bahkan ada yang menyebutnya calon juara dunia MotoGP di masa depan. Apapun hasil di Misano nanti, kami bangga dengan Veda. Dia sudah membawa bendera Indonesia bersaing di level dunia, kata Ketua Umum PP IMI, Bambang Susatyo. Red Bull Rookies Cup 2025 bisa menjadi titik balik karir Veda Ega Pratama. Kemenangan di Misano bukan hanya soal gelar juara, tapi juga simbol kesiapan pembalap muda Indonesia menembus panggung Grand Prix. Dengan semangat, bakat, dan dukungan penuh, Veda siap mengguncang dunia balap internasional, dan Misano bisa menjadi awal dari segalanya. Peluang Veda Ega Pratama meraih gelar juara Red Bull Rookies Cup 2025. Mampukah Veda mengungguli Brian Uriarte di balapan pamungkas? Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kini berada di ambang sejarah untuk meraih gelar juara Red Bull Rookies Cup 2025. Menyisakan 1 putaran terakhir di GP San Marino, Veda memiliki peluang besar, meskipun ia harus berjuang ekstra keras. Perjalanan Veda hingga saat ini sudah sangat mengesankan, dan di balapan pamungkas ini, ia akan berhadapan langsung dengan pesaing terberatnya, Brian Uriarte dari Spanyol. Saat ini, Veda berada di posisi kedua klasemen dengan 170 poin, tertinggal 21 poin dari Uriarte yang memimpin dengan 191 poin. Kesenjangan ini terbilang cukup tipis, mengingat di setiap balapan, poin maksimal yang bisa didapatkan adalah 25. Dengan 2 balapan yang akan digelar di sirkuit Misano pada 13-14 September mendatang, total 50 poin masih bisa diperebutkan. Ini berarti, gelar juara masih sangat terbuka bagi Veda. Untuk bisa menjadi juara, Veda harus mengungguli Uriarte di balapan terakhir. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi, dan semuanya membutuhkan performa luar biasa dari Veda serta keberuntungan. Skenario paling jelas bagi Veda adalah memenangkan kedua balapan di Misano. Jika Veda berhasil merebut 50 poin penuh, ia akan mengakhiri musim dengan 220 poin. Untuk skenario ini, posisi Uriarte sangatlah krusial. Uriarte tidak boleh mengumpulkan lebih dari 29 poin dari kedua balapan tersebut. Kombinasi finish apapun yang menghasilkan total 29 poin atau kurang, seperti P2 dan P7, P3 dan P4, atau bahkan 1 kali finish di posisi kelima dan 1 kali gagal finish, sudah cukup untuk membuat Veda menjadi juara. Jika Veda hanya memenangkan salah satu dari 2 balapan, peluangnya akan menjadi lebih tipis dan sangat bergantung pada hasil Uriarte. Misalnya, jika Veda memenangkan race 1 dan finish di posisi kedua di race 2, ia akan mengumpulkan 45 poin. Jika Uriarte finish di posisi kedua di race 1 dan di posisi pertama di race 2, ia akan mengumpulkan 45 poin juga. Dalam skenario ini, Veda dan Uriarte akan memiliki poin yang sama di klasemen akhir, dan gelar juara akan ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan. Saat ini, Uriarte memiliki lebih banyak kemenangan, jadi Veda harus mengamankan setidaknya 1 kemenangan lagi di Misano untuk menyamai jumlah kemenangan Uriarte. Ada satu skenario yang sangat ekstrim namun sangat mungkin terjadi dalam balapan, yaitu Brian Uriarte jatuh.
Jika Uriarte mengalami kecelakaan atau gagal finish di salah satu balapan, peluang Veda akan meningkat drastis. Misalnya, jika Uriarte jatuh di race 1, dan Veda berhasil finish di posisi pertama, Veda akan langsung mendapatkan 25 poin, sementara Uriarte tidak mendapat poin sama sekali. Jarak poin antara mereka akan terpangkas menjadi hanya 4 poin, jika Veda mendapat 25 poin. Di balapan kedua, Veda hanya perlu memastikan ia finish di depan Uriarte untuk mengamankan gelar juara. Jika Veda memenangkan kedua balapan dan Uriarte jatuh di salah satunya, maka Veda dipastikan menjadi juara. Perlu diingat, jatuh bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh para pembalap, namun dalam balapan yang penuh dengan tekanan dan persaingan, hal seperti itu bisa saja terjadi. Meskipun perhatian utama tertuju pada persaingan antara Veda dan Uriarte, jangan lupakan bahwa Red Bull Rookies Cup bukanlah balapan dua kuda. Di posisi ketiga klasemen, ada pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang juga memiliki peluang untuk mencuri gelar. Ia saat ini hanya terpaut 5 poin di belakang Veda. Jika Veda dan Uriarte terlalu fokus pada persaingan mereka dan membuat kesalahan, bukan tidak mungkin Danish akan menyodok ke depan dan merebut gelar juara. Hakim Danish sendiri adalah pembalap yang sangat kompetitif dan telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Kehadirannya akan menambah tekanan bagi Veda dan Uriarte, memaksa mereka untuk tidak hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga waspada terhadap ancaman dari belakang. Pada akhirnya, segala skenario masih bisa terjadi. Putaran pamungkas di Misano dipastikan akan menjadi ajang pertarungan yang sengit dan mendebarkan, menentukan siapa yang akan dinobatkan sebagai juara Red Bull Rookies Cup 2025. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap muda terbaik di dunia, dan kini, ia hanya selangkah lagi untuk mewujudkan mimpinya. Mampukah Veda mengungguli Brian Uriarte dan mengharumkan nama Indonesia? Kita akan mengetahuinya di GP San Marino.